Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Nur Hasanah. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengajak kakak, abang, dan adik untuk bergabung di Universitas Labuhan Batu. Dan jangan lupa pilih Prodi Sistem Informasi. Saya tunggu ya kehadirannya. Dan jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk daftar di Universitas Labuhan Batu. Ingat apa? Sistem informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah. Baik, langsung saja ke intinya, yaitu di sini saya ingin mengumpulkan tugas struktur data. Di sini saya mengambil yaitu 5239. Yang pertama tuh ada 5, yang dimana adalah buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah kerucut dengan jari-jari dasar dan jari pelukis yang diberikan. Algoritma menghitung luas permukaan kerucut. Di sini saya membuat algoritma yang lengkap dalam bahasa Java. Untuk menghitung luas permukaan sebuah kerucut dengan input jari-jari dan tinggi. Kode ini akan mencakup, yang pertama itu ada input jari-jari dan tinggi dari pengguna. Yang kedua, perhitungan garis pelukis luas alas, luas selimut, dan luas permukaan total. Yang ketiga, output hasil dari permukaan kerucut. Di sini saya membuat algoritma dengan Java, contohnya seperti yang sudah kita bisa lihat, yaitu yang pertama, import Java Until Scanner. Nah, inputnya adalah deklarasi kelas dan metode utama. Yang kedua adalah public static void main. Nah, itu adalah mendeklarasikan metode main Java. Yang ketiga terusnya itu ada input jari-jari, ada input jari-jari alas, ada input garis pelukis, dan input dari kerucutnya. Di sini saya mengambil masukkan jari alas kerucutnya di 4. Bisa kita lihat. Dan saya memasukkan garis pelukis kerucutnya 2. Maka outputnya adalah 75.40. Seperti yang bisa kita lihat di sini pemrogramannya. Bisa kita lihat kan, saya memasukkan jari-jari alas kerucut 4 dan saya memasukkan garis pelukis kerucutnya 2. Maka outputnya adalah 75.40. Baik, di sini saya juga mengambil yaitu yang kedua dengan nomor 2. Balok sama seperti kubus namun panjang, lebar, dan tingginya bisa berbeda-beda. Penjelasan tentang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi di setiap sisi berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang pertama P atau yang biasa disebut dengan panjang, yaitu sisi terpanjang dari balok. Yang kedua lebar atau L yang disingkat biasanya, yaitu sisi yang lebih pendek dari panjang. Yang ketiga itu ada tinggi atau biasanya disebut dengan T, jarak dari alas ke puncak balok. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang cara pembuatan baloknya ya guys. Di sini saya menggunakan program Java juga sama yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama import Java Ulti Scanner.
yaitu digunakan untuk mendeklarasi kelas. Nah, yang kedua, ini adalah input panjang, input lebar, dan input tinggi. Jadi, di sini saya menginput panjang baloknya itu 5. Ini bisa kita lihat. Masukkan lebar baloknya saya memasukkan 3. Dan masukkan tinggi baloknya saya masukkan 2. Maka hasilnya 62.00. Bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah contoh program yang saya buat dan menampilkan outputnya ini, guys. Jadi kalau kita memasukkan yang lain juga, nomor lain bisa, tapi nanti hasil outputnya juga berbeda. Yang ketiga, saya mengambil di 3 juga. Gambarlah algoritma yang menggunakan operator logika untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa kondisi. Jelaskan hasil yang diharapkan dalam setiap kondisi. Algoritma pengambilan keputusan dengan operator logika. Di sini saya mengambil contoh seseorang boleh masuk ke ruangan jika yang pertama dia memakai masker, yang kedua suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Nah, di sini saya menggunakan logika yang digunakan itu kita menggunakan operator logika AND dan OR. Ini dia, seperti kita bisa lihat di sini. Jika kita masih memakai masker, itu true. Atau yang kita bisa dengar itu adalah benar. Dan suhu 3,7,5 derajat Celcius, maka diizinkan masuk. Jika tidak, maka tidak diizinkan masuk. Algoritma dalam bahasa naturalnya apa? Nih, kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada mulai. Yang kedua, masukkan status memakai masker, true atau false. Yang biasanya itu benar atau salah. Nah, masukkan suhu tubuh. Apakah dia melebihi yang sesuai dengan program 37,5 derajat Celcius? Maka dia tidak lebih dari itu, maka dia diizinkan masuk. Artinya true. Dan jika tidak, tampilannya tidak diizinkan masuk, artinya false. Nah, selesai. Hasil yang diharapkan dalam setiap kondisi, seperti yang bisa kita lihat, memakai masker. True, true, benar-benar salah-salah. Suhu tubuh 36,5. Suhu tubuh 37,8. Maka setiap di bawah yang sudah diminta tadi, dia boleh diizinkan masuk. Tapi jika seperti yang 37,8 derajat Celcius tidak diizinkan masuk. Nah, dia tidak memakai masker, suhu tubuhnya di bawah. Tapi juga tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan program. Maka program ini harus benar-benar true-true. Sehingga diizinkan untuk masuk. Dan ini juga bisa kita lihat, false, berarti ini salah, dua-dua dan tidak akan diizinkan masuk. Yang keempat, saya mengambil di 9. Jelaskan bagaimana struktur if-else. If-else dapat digunakan dalam pemrograman untuk menangani multiple kondisi. Berikan contoh program sederhana yang menentukan apakah sebuah tahun adalah tahun kabisat atau bukan. Struktur if-else. If-else ini digunakan tuh biasanya menangani beberapa kondisi secara berurutan. Program akan mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah dan akan menjalankan hanya blok pertama yang kondisinya bernilai true. Apa yang bernilai true? Bernilai benar.
Baik, seperti yang saya sudah buat di sini tuh struktur umumnya tuh seperti ini. Jadi if kondisi 1 LC, if kondisi 2 LC, yang bisa kita lihat gitu loh. Dan kondisi 1 ini blok jika kondisi benar. Blok jika kondisi benar. Blok jika semua kondisi sebelumnya salah. Nah, kan tadi kita disuruh buat program untuk menentukan dia tahun kabisat atau enggak kan? Nih, logika tahun kabisat itu adalah memiliki aturan. Yang pertama, tahun habis dibagi 4 kandidat kabisat. Kecuali jika habis dibagi 100 bukan kabisat. Kecuali lagi jika juga habis dibagi 400 tetap kabisat. Nah, ini bisa kita lihat saya membuat program untuk menentukan tahun kabisat atau tidak. Di sini saya memasukkan input import Java Util Scanner yang biasanya ini adalah untuk dapat membaca input dari pengguna deklarasi, kelas, dan metode utama. Dan di sini juga saya memasukkan public class tahun kabisat. Di sini mendeklarasikan kelas tahun kabisat dan metode main merupakan titik awal eksekusi program membaca input tahun. Nah, di sini dia akan membaca input tahun itu tahun kabisat atau tidak. Di sini juga saya membuat Japa di sini ya. Karena ini sesuai dengan program saya Japa. Menggunakan struktur if else. Nih, if tahunnya 400 sama dengan 0. Nih. Jadi ini kita bakal menemukan outputnya seperti ini. Kita masukkan tahun yang ingin kita lihat apakah dia tahun kabisat atau tidak. Saya di sini memberi contoh memasukkan tahun 2024. 2024 adalah tahun kabisat. Dan di sini saya juga memasukkan di tahun 2018. 2018 ini bukan tahun kabisat. Mungkin sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.